Baik Bapak Ibu, mari kita mulai untuk Zoom kita hari ini, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam Alhamdulillahirabbil alamin. warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Revan Effendi selaku pelopor PAIS berkarakter Jawa Timur, yang kami hormati Ibu Safitri SAG MM selaku pelopor PAIS berkarakter Jawa Timur, dan juga Bapak rekan saya Bapak Hori SPDI sebagai pegiat literasi dari Kabupaten Sumeneb. Pamekasan, Baik, Pamekasan. Pamekasan, mohon maaf. Iya, Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada hari ini telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa bertemu lagi di On 3 BIMTEK PAIS berkarakter Jawa Timur, PAIS berkarakter untuk Indonesia. Bapak Ibu yang kami hormati, kali ini On 3 di indikasi On 2, mohon maaf, di indikasi izin, izin. ketiga. Indikator ketiga yaitu kejar Fadilah Duha akan diisi oleh narasumber-narasumber hebat kita selaku pelopor PAIS berkarakter. Bisa kami sapa terlebih dahulu Ibu Safitri. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada juga eh, narasumber kita Bapak Revan Effendi. Boleh kami sapa terlebih dahulu Bapak Revan? Ya belum ini masih Sekali lagi, bertunggu. Bapak Revan. Ya, Selamat halo. siang Bapak Revan. Oke, halo Bapak Revan. Alhamdulillah luar biasa. Kali ini Bapak Revan dan juga Ibu Safitri akan hadir dalam On 2 PAIS berkarakter indikator 3 kejar fadilah duha, mengembangkan inspirasi praktik baik, rutin sholat duha. Bapak Ibu bagaimana dengan praktik sholat duha yang ada di lingkungan kita semua? Kita bisa mengamati, nggih. Dan untuk hari ini bagaimana kita bisa menyampaikan atau menyajikan praktik baik itu, kita kabarkan kepada seluruh dunia bagaimana praktek sholat duha di sekitar kita atau lingkungan kita dalam cerita-cerita ataupun dalam tulisan baik fiksi maupun non-fiksi. Hari ini Bapak Reva dan juga Ibu Safitri akan eh, menyajikan materi yang berkaitan dengan hal tersebut. Baik, tanpa berlama-lama, kami sapa terlebih dahulu narasumber kita yang pertama, yaitu Bapak Revan Effendi. Mohon perkenaannya untuk kami membacakan kurikulum vitae dari Bapak Revan. Apakah Bapak Revan sudah siap nggak hari ini untuk mengguncang Bapak Ibu yang ada di Magetan dan juga Ngawi untuk membahas tentang materi kepenulisan indikator 3 kejar fadilah duha. Baik, Insya Bapak, Allah, siap. luar biasa Bapak Revan. Oke, baik. Kali ini kami akan membacakan dulu terlebih dahulu narasumber pertama kita, yakni Bapak Revan Effendi. Tapi sebelumnya, mohon maaf Bapak Ibu, mari bersama-sama kita buka On 2 kita kali ini dengan membaca Ummul Quran. Semoga apa yang kita laksanakan hari ini bisa bermanfaat dan juga bisa memberi semangat kepada kita semua untuk bisa mengabarkan praktek baik kepada seluruh dunia tentang fadilah sholat duha. Baik Bapak Ibu, mari kita membaca Ummul Quran terlebih dahulu. Semoga kita semua mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Ila hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ulillahi lahumul Fatihah. Oh, Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim
Amin, amin ya Robbal Alamin. Luar biasa, Bapak Ibu semuanya. Baik, mari kita mulai hari ini dengan menyimak penjelasan dari narasumber kita yang pertama, yakni Bapak Revan Effendi, SAG MPD. Beliau punya nama pena ini, Bapak Ibu. Nama beliau yaitu Revan Purba, luar biasa, nggih. Kemudian pendidikan terakhir beliau yaitu S2 Manajemen Pendidikan Islam di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2016. Kemudian tempat tanggal lahir beliau di Jember, tanggal 5 November. Wah, Bapak hari ini ulang tahun, nggih? Iya ini ya, Oh ya, 95, nggih? Ah, luar biasa. ya hari ini, Sana hari hilwah, nggih, ini Bapak, nggih. Luar biasa. Ini kami akan lupa. mendapat doa yang luar biasa nih dari teman-teman ini, nggih. Kita doa semoga Bapak Revan Amin. panjang umur dan selalu menjadi inspirasi bagi kita Amin. semua dalam dunia kepenulisan. Selamat ulang tahun, nggih, Amin. Bapak. Nah, ini umurnya nggak usah saya sebut, nggih, Pak. Udah berapa? Nggak usah, Berapa? karena sudah tua. Masih tampak muda, Bapak. Oke, kemudian Amin. catatan beliau hari ini yaitu menjadi pengawas pendidikan agama Islam dari mulai 2016 sampai sekarang dan juga pelatih daerah PPKB yaitu program pengembangan keprofesian berkelanjutan Jawa Timur bidang profesional 2 dari tahun 2023 sampai sekarang. Alamat beliau di Wirotaman, Ambil Gading, Malang. Kemudian ada juga email beliau, Bapak Ibu. Alamat kantornya di Jalan Kolonel Sugiono nomor 266 Gadang nggih, Bapak. Kemudian pengalaman literasi pernah menjadi tim penilai lomba GPI SLTA inovatif dan lomba Ceri siswa SLTA Jatim tahun dari mulai tahun 2021 Bapak sampai Iya. 2023 ini rutin berarti nggih. Kemudian Iya, juga gitu. karya tulis yang sudah lahir dari tangan emas beliau. Ya, ini ada Terminal Cinta Sangkernet. Wah, ini pasti didasarkan oleh pengalaman melewati Terminal Gadang ini ya, Bapak ya. Iya, betul, betul. Terminal kadang. Betul. Oke. Kemudian ada juga refleksi perjalanan sebagai seorang pengawas. Wah, dari tugas menjadi tulisan di atas kertas, Bapak nggih. Lika-liku Ya, ya, perjalanan ya. pengawas. Pengawas juga manusia. Luar biasa nih tahun 2021 menghasilkan 2 tulisan. Oh, 3 malahan ini ada juga refleksi perjalanan pernak-pernik kehidupan catatan perjalanan seorang pengawas ini pastinya nggih Pak nggih. Iya, betul. 2021. 1 tahun ada 3 buku. Luar biasa Bapak. Kemudian juga Alhamdulillah. ada buku dukung pembelajaran PAI. Kalau tadi kelihatannya fiksi, semi fiksi kayaknya nggih. Kemudian ini ada juga buku pendukung pembelajaran PAI Sukses Dakwah Merakyat ala Kiai Haji Anwar Zaid. 17 keunikan dan 17 strategi dakwah. Luar biasa ini, nggih. Kemudian juga buku pendukung pembelajaran PAI Islam Mudah ala Kiai Haji Anwar Zahid. Ada 60 analogi kehidupan. Luar biasa memang dakwah dengan analogi ini. 2024 ini masih fresh from the oven ini, Pak. 2024. Nah, jadi sejak kemarin, November ini, Oktober, akhir Oktober. Hadiah ini, Pak. Hadiah ulang tahun ini, Bapak. Insya Allah, ada ulang tahun. Yes, oke. Buku penduk yang terakhir adalah buku enggak terakhir ini, masih akan berlanjut saya yakin. Ada buku pendukung pembelajaran PAI, Panduan Manasik Haji untuk Siswa. Luar biasa tahun 2024. 2021 ada 3 buku, kemudian 2022 ada 1, 2024 sudah melahirkan 2 buku sekaligus. Luar biasa. Definisi tidak pernah berhenti bergerak ini nih Bapak. Baik Bapak Allah. Revan, demikian tadi adalah CV dari Bapak Revan Effendi, Bapak Ibu, dan selanjutnya mari kita menyimak penjelasan beliau. Kami persilahkan kepada Bapak Revan untuk menyajikan materi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar dengan jelas ya suara saya? Sangat jelas Bapak. Alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Kepada jajaran Kabid Pais Provinsi Jawa Timur yang kami muliakan, jajaran Kasih Pais
beberapa kabupaten wilayah selatan barat yang berbahagia, Bapak Ibu moderator, yaitu Ibunda Nur Fauziah dan juga Bapak Hori yang saya banggakan. Juga tak lupa kepada Ibunda Safitri dari Lumajang sebagai pemateri kedua yang juga sangat saya banggakan sebagai salah satu tim pelopor PAIS berkarakter Provinsi Jawa Timur. Dan juga tak lupa kepada Bapak Ibu peserta ON 2 tim Tek pada kesempatan siang hari ini. Yang pertama sekali marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini yang mungkin di Malang saat ini panas, tetap diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang luar biasa, terutama nikmat iman dan Islam dan juga nikmat kesehatan, nikmat kesempatan sehingga bisa tetap istiqomah dalam pengembangan PAI, khususnya PAI di sekolah melalui program PAIS berkarakter. Kedua kalinya sholawat dan salam mudah-mudahan tetap diaturkan kehadiran junjungan Nabi Agung Muhammad SAW yang mana beliau adalah suri tauladan terbesar dalam karakter mulia. Mudah-mudahan kita semuanya bisa meneladani karakter mulia beliau sampai akhir hayat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, pada program Big Tech kali ini temanya adalah menggali inspirasi dari praktek baik pelaksanaan sholat duha. Oleh karena itu, pada kesempatan yang mulia ini saya ingin sedikit berbagi dan juga mengajak kepada Bapak Ibu sekalian untuk bersharing, bertukar pikiran, tukar pendapat terkait dengan menangkap inspirasi dari pelaksanaan sholat duha. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini saya mengambil tema menangkap inspirasi dari fiksi. Karena salah satu sumber inspirasi itu adalah dari karya yang berbentuk fiksi. Mungkin kepada operator bisa di-share materi saya. Dan saya yakin hari ini Bapak Ibu sekalian yang ikut Bintek sudah menulis karyanya. Dan ini mungkin sebagai salah satu sumber inspirasi bagi Bapak Ibu sekalian. Kami persilakan untuk operator. Ya, terima kasih. Jadi pemaparan saya beri judul inspirasi dalam karya fiksi. Next. Bapak Ibu sekalian, sebagai guru agama tentu juga sudah sering mendengar tentang karya-karya fiksi. Jadi fiksi itu adalah cerita yang lahir dari imajinasi. Fiksi itu adalah cerita tidak nyata. Kebalikan dari non-fiksi. Kalau non-fiksi ya adalah cerita-cerita yang nyata, sedangkan fiksi adalah cerita yang tidak nyata. Nah, bentuk dari cerita fiksi itu bisa berupa novel, bisa berupa cerita pendek, bisa berupa puisi, termasuk juga skenario film ataupun juga drama. Next. Nah, sebagai guru agama penting sekali kita menulis juga karya fiksi. Apa pentingnya menulis karya fiksi bagi guru agama? Paling tidak diantaranya adalah bisa untuk sarana memperdalam pemahaman agama. Jadi dengan menulis secara otomatis kita itu akan banyak membaca. Karena membaca dan menulis itu sebenarnya adalah beriringan. Kalau kita
ingin menulis atau ingin banyak tulisan, maka kita pun juga harus banyak membaca. Sehingga dengan kita itu menulis fiksi, maka kita pun akan ada upaya untuk memperdalam keilmuan keagamaan kita. Yang kedua, dengan menulis fiksi itu juga akan meningkatkan kemampuan komunikasi kita. Karena menulis itu adalah merupakan kemampuan untuk menyampaikan ide. Sehingga kalau tulisan kita bagus, maka itu secara otomatis pula bahwa kemampuan komunikasi kita itu juga akan bagus. Yang ketiga, dengan karya fiksi itu akan bisa menjadi contoh bagi siswa, menjadi teladan bagi siswa. Nah, harapannya dari tulisan-tulisan kita itu anak-anak menjadi termotivasi, menjadi terinspirasi, sehingga bisa meniru tokoh-tokoh yang ada dalam karya tulis kita. Termasuk juga dengan karya fiksi itu bisa menarik minat siswa. Sehingga pembelajaran tidak hanya melulu berada di dalam kelas, tapi anak-anak bisa membaca karya tulis kita. Itu diantara motivasi bagi kita guru agama untuk terus menulis, terutama menulis karya fiksi. Next. Ternyata karya fiksi itu secara garis besar itu ada beberapa macam. Di antaranya adalah fiksi ilmiah. Kemudian ada fiksi fantasi, ada fiksi historis, fiksi horor, dan juga ada fiksi romantis. Fiksi ilmiah itu adalah karya fiksi yang didasarkan kepada hasil pada sesuatu yang ilmiah, yang berdasarkan keilmuan. Kemudian fiksi fantasi itu adalah khayalan, berarti karya fiksi yang berdasarkan pada khayalan. Fiksi historis adalah sejarah, berarti fiksi yang didasarkan pada sejarah. Fiksi horor itu adalah horor itu sesuatu yang menakutkan, berarti fiksinya itu karyanya berbentuk sesuatu yang menakutkan. Termasuk fiksi romantis, berbentuk tema-tema keluarga, tema-tema cinta, itu fiksi, termasuk fiksi romantis. Next. Nah, adapun langkah-langkah untuk menulis karya fiksi, di antara paling tidak ada 5 langkah. Yang pertama yaitu menentukan tema terlebih dahulu. Jadi inti dari fiksi yang akan kita tulis itu apa, materi utamanya. Kemudian membangun plot. Plot itu adalah alur. Alur bisa alur maju, alur mundur, ataupun juga bisa menggunakan alur campuran. Kemudian yang langkahnya ketiga yaitu ciptakan karakter, yaitu karakter dari para tokoh-tokoh, baik itu tokoh utama maupun tokoh tambahan. Itu bisa kita ciptakan karakternya masing-masing. Yang ketiga, memilih gaya bahasa. Jadi gaya bahasa ini juga akan berpengaruh kepada hasil karya fiksi kita. Tapi yang paling pokok bahwa gaya bahasa itu harus sederhana sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Yang langkah yang terakhir itu edit dan revisi. Setelah kita menulis, langkah terakhir adalah mengedit dan juga merevisi karya fiksi kita. Next. Adapun ide tema untuk karya fiksi itu banyak sekali. Jadi di mana kita bisa mendapatkan ide untuk menulis karya fiksi kita? Nah, di antaranya ada kisah para nabi dan rasul. Itu bisa kita jadikan sebagai inspirasi untuk menentukan tema karya fiksi yang akan kita tulis. Kemudian tokoh-tokoh sejarah Islam, tokoh-tokoh besar itu bisa kita jadikan juga sebagai ide tema. Kemudian kehidupan sehari-hari kita di lingkungan sekitar kita, ada kejadian-kejadian yang unik, yang baik, itu bisa kita jadikan sebagai sumber ide bagi karya fiksi kita. Termasuk nilai-nilai moral
yang ada di dalam agama kita, nilai akhlakul karimah, itu juga bisa kita jadikan sebagai ide tema untuk karya fiksi kita. Next. Nah, selanjutnya ada beberapa tips menulis karya fiksi yang menarik. Jadi biar karya fiksi kita nanti itu bagus, menarik, minat pada pembaca untuk membaca karya kita. Di antaranya adalah yang pertama, gunakan bahasa yang sederhana. Jadi bahasanya jangan sampai bahasa yang muluk-muluk, bahasa kontemporer. Tapi kita gunakan bahasa yang sederhana, yang sesuai dengan pembaca kita. Sesuaikan dengan jenjang calon pembaca kita. Termasuk tampilkan dialog yang menarik. Jadi dalam karya kita itu, dalam cerita-cerita itu, kita tampilkan dialog yang menarik. Termasuk menggunakan deskripsi yang hidup. Jadi deskripsi itu adalah kalimat-kalimat yang berikan penggambaran secara detail, baik itu mengenai tempat, mengenai suasana hati, termasuk juga waktu. Kita menggunakan deskripsi yang hidup. Kemudian buatlah ending yang tak terduga. Jadi cerita itu akan menarik jika dalam cerita itu ada ending-ending yang tidak terduga, yang mendadak, sehingga sangat mengejutkan bagi pembaca. Termasuk bisa dalam karya itu menggunakan gambar-gambar yang menarik untuk menarik minat pembaca. Next. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada satu pertanyaan yang menggelitik bagi kita semuanya. Menulis itu bakat atau latihan? Nah, ternyata berdasarkan penelitian, bakat itu berpengaruh hanya 10%. Dan yang 90% itu adalah berdasarkan latihan-latihan. Oleh karena itu, bagi kita yang mungkin masih baru belajar menulis, maka tidak perlu berkecil hati, tidak perlu minder. Jadi insya Allah bakat menulis kita akan terbina jika kita terus latihan-latihan. Karena ternyata bakat itu hanya pengaruhnya hanya 10%, dan yang paling banyak itu adalah latihan. Sehingga sebagian pendahulu kita itu cara memberikan resep cara menjadi penulis yang baik itu adalah ada 3. Cara menjadi penulis yang baik, yang sukses itu hanya 3, yaitu latihan, latihan, dan latihan. Next. Terima kasih. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan untuk mengawali BIMTEK kali ini. Nanti bisa kita lanjutkan dalam acara sharing, dalam acara tanya jawab. Mungkin ini saja yang saya sampaikan, ada kurang lebihnya mohon maaf. Dan mungkin materi sedikit ini sebagai kado ulang tahun bagi saya pribadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Luar biasa ya hari ini Bapak Revan. Wah, waktu ulang tahun sampai kaget beliau. Kalau hari ini nggak sadar kalau beliau sudah Oke. Tapi kelihatannya nggak bertambah usia ya Pak, bertambah muda ini. Ya, karena konon ini entah mitos atau fakta, kalau kita rajin menulis itu kita akan bertambah lebih muda katanya. Karena menulis memang bisa merilis nggih Bapak apa yang menjadi simpul-simpul keruwetan di dalam hidup kita. Dicoba aja Bu. Kalau saya sih memang belum menulis buku tapi rajin menulis diary. Dan itu ternyata berhasil gitu. Nanti akan ada Bu. Halo. Itu diary itu akan jadi catatan harian. Nanti jadi dibukukan menjadi catatan harian. Oh iya luar biasa. Baik Bapak. Terima kasih atas semangatnya. Saya jadi bersemangat ini nanti ya. Ada diary seorang seorang moderator begitu. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, demikian tadi paparan materi dari Bapak Revan ya. Selanjutnya ada narasumber kita yang kedua, tapi untuk narasumber kita yang kedua ini akan disampaikan oleh rekan saya Bapak Hori. Boleh saya sapa Bapak Hori? Ya, Ibu ya, siap Bu.
Oke, saya bacakan CV jenengan nggih Pak nggih. Untuk Bapak Oke, Hori siap. lahir di Sumeneb 8 Juni 1984. Nah, alamat rumah di Bugih. Betul nggih? Saya Ya, bilangnya Bugih begitu nggih. Di Bugih, Pamekasan, Madura. Karena katanya mendoknya orang Jawa ini biasanya beda sama mendoknya orang Madura gitu ya. Mohon maaf kalau misalnya ya. nggak ini nggak. Beliau adalah guru pendidikan agama Islam di SMA N3 Pamekasan. Karya-karya beliau saya bacakan. Yang pertama adalah buku kumpulan puisi yang berjudul Syahadat Cinta yang telah diterbitkan pada Januari 2022. Kemudian ada Bukit ini, Pak. Sambari untuk negeri. Kemudian pernah meraih juara tingkat Provinsi Jawa Timur pada lomba menulis ceris tahun 2022, luar biasa. Kemudian ada buku ceris berjudul Ketua RT Jabatan Terakhir. Jabatan terakhir dalam proses cetak. Saya jadi penasaran pengen baca bukunya, nggih. Kemudian aktif di komunitas Ceris Indonesia hingga sekarang. Baik, Bapak Hori, kami persilahkan untuk memandu narasumber kita yang kedua, Ibu Safitri. Kami persilahkan Bapak Hori. Ya, terima kasih Ibu Nur Faiza. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Hamdan laka ya Allah, salawatan ya Nabi Allah, la haula wa la quwata illa billah. Rabbi zinil ma warzuqni fahma, rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati di sini ada Bapak Revan Effendi sebagai pemateri pertama dan juga Ibu Safitri dari Lumajang sebagai pemateri kedua nanti ini. Akan tetapi Bapak Ibu dan juga para peserta BIMTEK ya, PAES berkarakter indikator 3 ini, yaitu perlu membacakan saya sedikit ya kurikulum vitae dari Ibu Nur Faiza, juga tadi belum dibacakan ini sepintas ya. Saya singkat. Pendidikan Ibu Nur Faiza ini MA-nya yaitu Perguruan Muallimat angkatan 1998 Cukir Jombang. S1 Tarbiyah PAI angkatan 2001 Win Maliki Malang. Kemudian S2 PAI konsentrasi supervisi angkatan 2015 Unisma Malang, beasiswa Kemenak. Ini luar biasa ini. Kemudian pengalaman mengajar ini juga di Bakung Blitar 2009 sampai 2010 dan juga ini sebagai pengajar PAI di SMKN 1 Kademangan Blitar sampai sekarang dari tahun 2010 Bapak Ibu. Dan organisasinya banyak, bahkan ini juga pengalaman sekretaris MJMP, kemudian pengurus cabang ISNO Kabupaten Blitar. Dan juga karya tulisnya ini salah satunya adalah kompetensi manajerial kepala sekolah. Ini 2018 dan juga frugal living ala Islam, bikin hidup makin tenang ini 2023. Itulah Bapak Ibu mengenai kurikulum vitae dari Ibu Nur Faiza. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan siang kali ini yaitu di indikator 3, yaitu saya akan membacakan kurikulum vitae dari Ibu Safitri yang akan memberikan materi tentunya yang sangat menarik pada kesempatan kali ini. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, pada kesempatan ini yaitu dari kurikulum vitae Ibu Safitri, nama Safitri SAG MA. Lahir di Lumajang tanggal 18 Desember 1972. Pendidikan yang pernah ditempuh MI, MTSN 1 Lumajang, PGAN, S1 Tarbiyah, S2 Magister Agama. Profesi pengalaman dari Ibu Safitri ini, pertama pengawas PAI Kabupaten Lumajang, pegiat literasi Jatim, juri lomba ceris SMA SMK tahun 2023. Bahkan Ibu Safitri
Fitri ini sebagai pelatih Provinsi PPKB Guru Pendidikan Agama Islam dan juga narasumber kurikulum Merdeka. Ini sungguh luar biasa ini. Kemudian penulis buku diantaranya Bapak Ibu yaitu Ikatan Cinta dan Doa Ibu. Kemudian Ramadan Asik yang nomor 3 di 29. Hari ini Ibu Savitri dari Lumajang untuk memberikan materinya yang sangat ditunggu-tunggu oleh kita semua. Baik Bapak Ibu guru yang dirahmati Allah dan berbahagia pada kesempatan kali ini, saya persilakan kepada Ibu Savitri. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil arsyil azim. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Bapak Kabid Pais Provinsi Jawa Timur, Bapak Dr. Muhammad Ahmad Burhanuddin, MPDI, Kepala Kantor Kabupaten Kota Ngawi, Pacitan, Ponorogo, Magetan, dan Trenggalek, Tim Pengembangan PAI, TK, SD, SMP, SMA, SMK Provinsi Jawa Timur, Bapak Hersan JM selaku Direktur Telaga Ilmu Jakarta Indocamp dan tim, Bapak Kasih Pais Kabupaten Kota Ngawi, Pacitan, Ponorogo, Magetan, Trenggalek, dan pengawas PAI, para narasumber, wabil khusus Bapak Revan, narasumping, moderator, Bapak Hori yang luar biasa, ini sudah 5 bukunya nih Bapak Hori ya, dan Ibu Nur Fauziah yang luar biasa seperti penyiar radio ini, hebat sekali beliau. Kemudian Bapak Ibu peserta baik yang ada di dalam Zoom meeting hari ini atau yang sudah menyaksikan di streaming YouTube Narasi 7 yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla kita bisa hadir di sini dalam BIMTEK PAIS berkarakter on 2. Semoga kita senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah untuk menulis sampai selesai sampai ber-ISBN buku kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpah curahkan kepada Nabi wa syafi'ina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita kelak akan mendapatkan syafaat dari beliau. Halo Bapak Ibu, perkenalkan ya, saya Safiti, tadi sudah dikenalkan oleh Bapak Hori. Baik Bapak Ibu, hari ini kita akan membahas tentang karya non-fiksi. Kalau tadi Pak Revan ini sudah menjelaskan terkait dengan karya fiksi. Kita lanjutkan sekarang dengan mengupas karya non-fiksi. Monggo bisa dibantu Mbak Dinda atau Ustazah Nur Fauziah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, yang kita bahas diantaranya nanti adalah definisi karya non-fiksi, kemudian perbedaan karya non-fiksi dan fiksi, manfaatnya, kemudian berbagai hal-hal yang dipertimbangkan dalam penulisan karya non-fiksi, kemudian bentuk-bentuk tulisan karya non-fiksi, dan beberapa hal yang harus dihindari dalam penulisan karya non-fiksi. Next. Ini next lagi. Baik Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, ini adalah latar belakang dilaksanakan BIMTEK PAIS berkarakter pada sore hari ini. Yang pertama awalnya adalah visi misi Pak Kabid PAIS, Bapak Dr. Ahmad Burhanuddin MPD. Ini termaktum dalam 9 program beliau, 9 program PAIS berkarakter. Dan program ini merupakan mandatori dari 7 program PAIS Kemenak RI. Jadi gambaran visi misi ini tercermin dalam buku berkarakter. Di Bapak Ibu, kalau ingin paham betul terkait dengan PAIS berkarakter,
ini ada pada buku Pais Berkarakter yang sudah diterbitkan. Ini kelihatan pada ini. Nah, jadi gambaran di buku ini ada 8 indikator. Yang pertama adalah berakhlakul karimah. Yang nomor 2 rajin mengaji. Jadi berkarakter ini singkatan, ya. Singkatan dari berakhlakul karimah. Yang kedua rajin mengaji. Yang ketiga kejar fadilah sholat duha. Seperti sekarang di indikator kita hari ini indikator yang ketiga, dan Wilker 3 juga. Kemudian yang keempat aktif sholat duha. Kemudian yang kelima adalah rahmah dan moderat. 6 aktif dan siap supervisi. 7 kreatif dan inovatif. Dan 8 terus berprestasi. Kemudian yang ketiga berangkat dari motivasi ingin menyusun buku fiksi dan non-fiksi, akhirnya selanjutnya menjadi kegiatan ini. Kegiatan BIMTEK Pais Berkarakter yang dibagi menjadi 8 Wilker dari 8 indikator. Dan masing-masing Wilker ini ada 5 kabupaten kota. Baik, next. Ya. Bapak Ibu yang saya banggakan, ini tujuan BIMTEK. Seperti yang ada di profil Mbak Dinda ini ya, di profil grup kita. Di IN1 ini adalah konsep dan tujuan BIMTEK. Di sini ada beberapa narasumber yang menerangkan tentang konsep dan tujuan BIMTEK. Kemudian di ON1 ini mengarahkan, para narasumber mengarahkan materi yang akan dikembangkan sesuai ide dan pemaparannya narasumber ON1. Kalau kita di indikator 3 berarti sesuai indikator yang ketiga. Kita tidak boleh mengarang di indikator yang lain yang disebutkan di awal tadi. Jadi fokus pada indikator 3, fadilah sholat duha. Kemudian di ON2 ini sekarang ini Bapak Ibu, ini diharapkan bisa mengerjakan materi atau praktek menulis. Sudah mengembangkan tulisannya sesuai dengan indikator. Kalau kita menulis fiksi minimal 80 halaman. Kalau kita menulis non-fiksi yang kita bahas sekarang ini ada berapa? 50 halaman yang harus dilalui, yang harus selesai menjadi buku fiksi atau non-fiksi. Jadi kalau fiksi itu 80 halaman, kalau non-fiksi ini 50 halaman. Nanti ada standarisasinya ya, sesuai dengan ukuran kertas seperti apa sudah ada, sudah di-share di grup. Kemudian di ON3 nanti Bapak Ibu mengedit materi. Kalau sekarang jangan ngedit dulu, dikembangkan dulu. Di ON3 nanti baru panjenengan semuanya mengedit materi, penulisan EYD, cek plagiatnya, tidak boleh mengandung sara, kemudian tipe teks, dan lain-lain ini diedit. Kemudian finalisasi naskah. Selanjutnya di IN2 penutupan nanti Bapak Ibu akan dipilih di indikator 3 ini siapa yang siap tampil di IN2 atau di penutupan. Monggo nanti dari TK, SD, SMP, SMA, SMK ini siapa, silakan ya Bapak Ibu mengacungkan tangan siapa yang siap. Nah, ini karena bukunya sudah selesai berarti siap untuk tampil. Walaupun bukunya masih setengah, boleh tampil, tidak harus yang selesai. Next, Mbak Dina. Mengapa Bapak Ibu kita harus menulis? Karena yang pertama ini adalah ada dalam firman Allah. Dalam Al-Quran, surat Al-Alaq, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Ada perintah membaca. Dengan membaca kita akan menambah pengetahuan. Kemudian yang nomor 2 adalah alladzi 'allama bil qalam. Di ayat yang keempat, ini kita artinya yang mengajar manusia dengan pena. Para mufassir mengartikan pena ini adalah dengan menulis. Jadi menulis memang dianjurkan dalam Al-Quran. Dan yang ketiga, alasannya walau ayat. Kita menyampaikan ilmu ya, walaupun satu ayat. Ini dalilnya dakwah. Dakwah kita ada dakwah bil kolam, dakwah dengan menulis. Kemudian yang nomor 4, apabila menulis menyampaikan kebaikan, maka kita adalah termasuk mendapatkan pahala kebaikan dari menulis.
Kemudian yang nomor 5, mengapa kita harus nah, setiap hari kalau kita menulis dengan ikhlas karena dakwah, karena Allah, karena ingin mendapatkan ridho dari Allah, maka artinya setiap hari panjenengan semuanya ini berdakwah demi kebaikan. Jadi dakwah bil kolam. Next. Ini ada pepatah kata dari Louis L. Amour, mulailah menulis, jangan pedulikan apapun. Air tidak akan mengalir hingga keran dihidupkan. Maksudnya apa? Ya, kita menulis saja dulu. Mulailah menulis, jangan memperdulikan apapun. Air tidak akan mengalir hingga keran dihidupkan. Kalau kita tidak ada semangat untuk menulis, tidak memang punya niatan menulis, ya tidak akan bisa. Selamanya tidak akan bisa menulis. Jadi itu. Next. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini adalah tips menulis. Apabila panjenengan semuanya ingin menulis, seperti Pak Hori ini luar biasa, ini ada 5. Saya malah kalah ini. Punya Pak Hori sudah 5, saya masih 3. Padahal ya kalau dibuat duluan saya, luar biasa Pak Hori semangatnya. Monggo Bapak Ibu seperti Pak Hori ini kita banggakan, sudah menulis banyak buku. Jadi tentukan judul Bapak Ibu. Sekarang ini tentukan Bapak Ibu itu ingin menulis apa. Judulnya dulu ditulis. Kemudian yang nomor 2, buku apa yang akan ditulis? Fiksi, non-fiksi, atau faksi? Kalau faksi itu perpaduan antara fiksi dan non-fiksi. Bisa menjadi fiksi nanti itu. Kemudian ditentukan genrenya, jenis karyanya. Bisa tadi dijelaskan oleh Pak Revan, apa romantis, ini percintaan, biasanya apa horor, menakutkan, misteri, mistik, story, sains, atau religi. Religi bisa antologi, pendidikan, hingga petualangan. Segera buat kerangka online yang nomor 3, dengan target berapa halaman buku yang akan diselesaikan. Kalau Pak Hori tadi bisa 20 hari, bisa 100 halaman. Kuncinya apa? Setiap hari kita maksimalkan berapa halaman? Misalnya 5 halaman. Kalau misalnya dari tanggal 28 sampai 19 November ini berapa hari Pak Hori? 23 hari ya, sekitar itu kita ya. Nah, jika sehari 5 kali 23 hari, 5 halaman kali 23 hari itu sudah 115 halaman. Bapak Ibu sudah membuat karya. Ini lebih. Kalau fiksi sudah lebih ya. Jadi kalau fiksi 80 halaman. Kalau dengan buat novel itu minimal 80 halaman. Tapi kalau cergam lain lagi, itu cergam juga fiksi. Nah, ini hanya 12 halaman. Jika non fiksi sudah 50 halaman sudah selesai ini. Kalau memang benar-benar kita nawaitu untuk menulis. Yang awalnya mention kita katanya ya di awal itu dipaksa dulu. Yang nomor 2 biasa. Yang nomor 3 terbiasa. Dan yang 4 menjadi luar biasa apabila sudah terbit dan terbiasa. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah. Next. Nah, ini perbedaan ya, karya fiksi dan karya non fiksi, Bapak Ibu. Karya fiksi dan non fiksi ini adalah 2 kategori utama dalam literatur yang memiliki perbedaan gitu, yang sangat mendasar. Apa saja perbedaan itu? Yang pertama, karya fiksi adalah hasil imajinasi, 100% imajinasi, atau bisa 50% kalau digabung faksi, ya, fiksi dan non fiksi. Ya, jadi karya fiksi ini tidak didasarkan pada kenyataan atau fakta. Cerita, karakter, dan settingnya dalam fiksi ini diciptakan penulis sendiri. 100% berasal dari rekaan saja. Kalau non-fiksi, bedanya
didasarkan pada fakta yang nyata atau kejadian yang benar-benar terjadi. Penulis non-fiksi ini menyaksikan informasi yang faktual dan dapat dibuktikan serta diverifikasi. Jadi nanti ada pembuktian sumber data itu dari mana, kutipan-kutipan itu ditulis sesuai dengan standar publikasi yang dituju. Kemudian tujuannya, kalau tujuan fiksi ini untuk menghibur, menginspirasi, menggugah emosi pembaca, ya bisa. Kalau non fiksi misalnya cergam, kita bergambar, ya untuk anak-anak ini bisa bersemangat untuk melihat gambar-gambar itu. Ini kalau tujuannya untuk karya non fiksi apa? Untuk menginformasikan berbagai pengalaman, motivasi yang mendidik atau meyakinkan pembaca dengan menyajikan informasi yang akurat dan faktual. Atau juga dapat dipercaya. Kemudian yang nomor 3, isi konten dari fiksi ini mengandung elemen-elemen plot tadi yang diterangkan oleh Ustaz Irfan. Ada karakter, setting, konflik. Konflik ini yang biasanya ditinggikan, akhirnya menarik bukunya. Amanat dan tema yang sepenuhnya atau sebagian besar merupakan hasil imajinasi dari penulis. Endingnya pun nanti penulis yang menentukan. Cerita itu menggantung atau sudah selesai. Kalau non-fiksi, ini bedanya, mengandung informasi faktual. Bisa berupa data, statistik, sejarah, analisis, atau laporan, pengalaman nyata. Di artikel itu pengalaman nyata. Penulis tidak dapat menentukan endingnya, karena ending non-fiksi ini dipengaruhi oleh hasil praktek riset. Ini. Kemudian yang nomor 4, karya fiksi ini gaya penulisannya ini menggunakan gaya bahasa yang kreatif dan imajinatif. Gaya penulisan naratif, ya bisa ada dialog, ini banyak dialognya nggih kalau karya fiksi ini. Makanya kemarin di pertanyaan itu apa di fiksi, di novel ini apa naratif atau dialog. Boleh perpaduan keduanya, tapi biasanya yang terbanyak itu adalah dialog. Jadi itu. Bahasa, bahkan bahasa gaul bisa, bahasa daerah dimasukkan dalam penulisan karya-karya fiksi. Tetapi sebaliknya di non-fiksi ini cenderung menggunakan gaya bahasa penulisan yang lebih formal, ya, objektif. Jadi ini next Mbak ya. Iya. Jadi itu. Kemudian selanjutnya ada isi konten. Ya, mengandungan plot tadi sudah. Kemudian fakta. Ya, fakta dalam fiksi bisa dibengkokkan. Sepenuhnya diabaikan untuk keperluan cerita. Jadi terserah penulis maunya bagaimana. Ini agak bebas nih. Kehendak imajinasi dan penulisan fiksi sangat penting. Ini makanya untuk membuat konflik yang tinggi itu biasanya itu yang diminati oleh seperti kisah-kisah novel yang sekarang sudah yang terkenal itu ya. Ada apa selingkuh itu ya. Nah, itu luar biasa itu diminati oleh banyak pembaca itu ya. Ada ceritanya Ana sama Dimas itu ya. Itu konflik yang luar biasa. Ini ada di cerita fiksi. Bagaimana dengan non fiksi? Kalau non fiksi ya, fakta yang disajikan ini secara akurat ya, dan bisa diverifikasi. Jadi penulis harus bertanggung jawab terhadap keakuratan informasi ini. Tidak mudah menurut non-fiksi ini. Harus bertanggung jawab. Ya. Imajinasi tidak terlalu dibutuhkan. Ya.
Lebih banyak membutuhkan kemampuan untuk mengekspor atau menggali informasi. Nah, ini. Next, Mbak. Baik, penulisan fiksi ini sepenuhnya terlibat dalam penciptaan dunia dan karakter yang tidak ada di dunia nyata. Ini banyak rekaan ya. Jadi penulis juga memiliki kendali penuh atau narasi. Sebaliknya di penulisan non-fiksi, di non-fiksi ini penulis sebagai penyampai informasi atau analisis yang ada di dunia nyata. Dan ini contoh-contohnya, ya. Contoh dari penulisan karya non-fiksi ada novel, cerpen, puisi, drama, cergam. Sedangkan di non-fiksi ini ada 9, ya, ada 9, tetapi yang lebih berkecimpung di dalam pendidikan itu ada 6. Yang pertama artikel blog pendidikan. Ini naskah yang berisi pendapat atau paparan kritik, saran terhadap suatu topik peristiwa. Artikel ini ditulis dengan ringkas, padat, jelas, sistematis, dan informatif. Ini. Kemudian yang kedua adalah opini. Nah, ini opini biasanya ada di koran-koran itu. Opini ini apa? Pendapat atau tanggapan, pengetahuan, dan pola pikir yang dimiliki oleh seseorang menanggapi suatu fenomena yang belum terjadi, sedang terjadi, atau yang sudah terjadi. Kemudian ada buku panduan pendidikan. Bapak Ibu bisa membuat ini, ya, panduan pendidikan untuk pembelajaran PAI misalnya. Ini buku yang memuat prinsip prosedur, deskripsi materi, materi pokok PAI misalnya, model pembelajaran, atau yang lainnya yang terkait dengan pembelajaran di kelas. Ini buku panduan pendidikan. Atau buku panduan Ramadan. Nah, ini saya pernah buat ini buku panduan Ramadan. Yang nomor 4, laporan penelitian. Ada misalnya skripsi yang pernah jenengan buat. Nah, ini masuk dalam non-fiksi. Kemudian yang nomor 5 adalah artikel jurnal ilmiah. Artikel jurnal ilmiah ini publikasi dan diterbitkan oleh institusi akademik atau organisasi profesi. Ini biasanya ini resmi. Makanya aturannya juga harus menggunakan sumber-sumber yang resmi. Nah, ini di dalam artikel jurnal ilmiah. Biasanya ini kegunaannya untuk Bapak Ibu guru, pengawas semuanya, nah, ini adalah untuk kenaikan pangkat. Karena nilainya yang dibutuhkan. Kemudian yang ke-6 adalah buku ajar. Buku ajar yaitu buku yang digunakan sebagai buku pelajaran dalam bidang studi tertentu. Misalnya dengan membuat buku ajar PAI. Contohnya dasar-dasar pembelajaran pendidikan, psikologi pendidikan pengajaran PAI, ya. Pendidikan agama Islam. Ini misalnya seperti itu. Ini buku ajar. Jadi 6 ini yang terkait dengan pendidikan. Non-fiksi yang lainnya, contohnya adalah berita, biografi atau autografi. Apa bedanya biografi? Biografi adalah yang memuat kisah perjalanan hidup dari seseorang yang ditulis oleh orang lain. Ini biografi. Tapi autobiografi ini ditulis sendiri. Nah, itu bedanya. Banyak contohnya, misalnya biografi Bapak Muhammad Hatta, Wakil Presiden kita, ya. Kemudian autobiografi Insinyur Soekarno, Presiden RI. Ya. Ini bisa menggunakan autobiografi, karena ditulis oleh orang lain. Dan yang ke-9 terakhir adalah memoir. Memoir adalah bentuk karya tulisan ya, non-fiksi yang berisi kisah hidup seseorang yang diceritakan oleh dirinya sendiri dan fokus pada pengalaman pribadi. Ini monggo Pak Ibu bisa memilih ini yang mana nanti. Ini bebas ya. Dengan bisa menulis fiksi atau menulis karya non-fiksi. Baik Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, next Mbak. Apa saja hal-hal yang harus dihindari dalam penulisan non-fiksi?
Yang pertama ini Bapak Ibu jangan memalsukan fakta. Nah, ini karya non fiksi ini memerlukan kehati-hatian, ya. Kejujuran yang tinggi, tidak boleh rekayasa, imajinasi, ya, harus sesuai dengan kenyataan. Jadi kalau contohnya dengan jadi memalsukan fakta, misalnya saya ada di apa kejadian di tempat itu, nah, padahal tidak, nah, ini tidak boleh. Nah, kemudian yang kedua ini plagiarisme. Jadi dicek plagiatnya, jangan sampai karya non fiksi kita itu plagiat. Untuk menghindari plagiat bagaimana? Dengan menyalin buku. Nah, ini dengan apa? Dengan melampirkan sumbernya. Boleh memakai innote atau footnote. Ini. Kemudian next, Mbak. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa sih langkah-langkah menulis karya non-fiksi? Ini diantaranya yang pertama, Bapak Ibu bisa menentukan topiknya. Apa topiknya? Jadi pilih topik yang relevan dan menarik. Kemarin saya sudah menentukan topik di salat fardu, ya. Traveling, asik, salat fardu tetap terjaga. Ini contohnya seperti itu. Ini yang antologi. Jadi boleh jenengan menentukan topik dulu, walaupun topik itu nanti bisa berubah sesuai dengan keadaan, biasanya seperti itu. Judul saya itu yang fiksi itu dulu berubah berapa kali judulnya. Nah ini boleh, tapi tetap jenengan menentukan topik ini yang pertama. Yang nomor dua apa? Yang nomor dua ini riset dan yang mendalam. Jadi teman-teman dapat melakukan riset untuk mengumpulkan informasi dari sumber yang terpercaya, kredibel. Ya ini yang terpercaya bisa berupa jurnal, arsip, dokumentasi, laporan resmi, semua jenengan kumpulkan untuk menjadikan tulisan panjenengan atau sebuah buku antologi. Yang nomor tiga, ini adalah kalau jenengan sudah mengumpulkan materi-materi itu, kemudian panjenengan semuanya membuat outline, kerangka, naskah. Jadi kerangkanya nanti akan menjadi daftar isi. Jadi selanjutnya kalau sudah ketemu kerangkanya, nanti pendahuluan, ada isi, kesimpulan. Nah, biasanya itu ada moto atau misalnya kata-kata mutiara. Nah, ini boleh nanti dikumpulkan seperti itu. Kemudian yang nomor 4, ya di langkah yang nomor 4 ini mulai menulis dengan mengikuti outline yang sudah dibuat panjenengan semuanya. Ini fokus untuk mengembangkan, jangan menoleh dulu, jangan jenengan edit dulu. Nah, jadi ini fokus pada mengembangkan ide dan argumen. Jangan diedit atau dibaca berulang-ulang, kan tidak selesai-selesai nanti. Kemudian yang nomor 5 adalah revisi dan penyuntingan. Setelah selesai, mendapatkan halaman yang diharapkan sesuai standar, nah, kemudian direvisi untuk memperbaiki struktur alur, gaya bahasa, dan pastikan tidak ada kesalahan dalam bahasa, ejaan, atau fakta. Minta guru bahasa Indonesia, ya, teman panjenengan untuk membacanya sebagai editor. Kemudian selanjutnya adalah penggunaan sumber. Kalau di karya fiksi tidak ada sumber, penggunaan sumber. Kalau di non-fiksi ini kita menggunakan sumber, karena beberapa karya non-fiksi adalah bentuk karya yang sifatnya ilmiah. Maka sebutkan sumber informasinya secara jelas dan untuk mendukung argumen dan meningkatkan kredibilitas karya jenengan. Gunakan format kutipan yang sesuai dengan standar publikasi yang dituju. Nah, ini contoh karya fiksi dan non-fiksi. Monggo, Indah, next. Ini Bapak Ibu karya non-fiksi, ini di sholat fardu. Buat apa sholat fardu? Buat apa sholat? Nah ini jawabannya ada di buku ini. Atau mungkin jenengan buat apa sholat duha? Ini bisa juga seperti itu. Jadi ini hanya untuk inspirasi saja. Sholat of terapi. Nah, ini. Jadi ini banyak contoh sholat jamak qosor. Ya, ini kemudian ada
Next, bawahnya Mbak Ninda. Sholat duha, ya ini kisah keajaiban ya, dari sholat tahajud, duha, dan puasa. Ini. Jadi ini banyak contoh-contoh sholat, banjir rezeki dengan sholat duha. Next, Mbak. Ini karya non-fiksi. Ya. Ini saya pernah membuatnya yang kemarin, ini 2024, masih baru ya. Masih akan terbit ini. Tapi kita sudah selesai menyelesaikan tugas kita untuk membuat karya bersama guru PAI. Jadi ada pengawas PAI, guru PAI, bersama-sama kita menulis di sini. Ya. Kemudian ini karya non-fiksi yang pernah saya ajukan ke 4B, ada Humairah dan sebagainya. Jadi ini contoh-contoh dari karya non-fiksi. Next, Mbak. Nah, ini karya saya yang belum tambah, masih belum tambah. Mudah-mudahan bisa tambah di BIMTEK ini. Makanya luar biasa idenya Pak Kabit. Terima kasih Pak Kabit sudah menciptakan BIMTEK PAIS berkarakter. Mudah-mudahan bisa tambah, yang masih 3 tambah lagi, yang sudah 5 seperti Ustadz Hori ini tambah lagi nanti menjadi 10 Ustadz ya. Mudah-mudahan seperti itu. Ya, jadi ini saya ulangi lagi ya. Mindset kita dipaksa, terbiasa menjadi luar biasa kalau sudah menerima buku. Ini buku saya, Ikatan Cinta dan Doa Ibu, dan Ramadan Asik, B29. Yang ini yang pertama ini kisah saya dengan imajinasi, jadi ya fiksi. Jadi itu semuanya fiksi ini. Semuanya imajinasi. Dan yang ketiga ini adalah cerita suami saya masukkan di sini. Kemudian yang nomor 2 ini adalah cerita adik saya dan sebagainya. Itu sangat menarik, itu di situ ada cerita-cerita hadis Nabi dan sebagainya. Next, Mbak. Nah, ini daftar isi. Kalau panjenengan semuanya membuat fiksi, karya fiksi seperti novel seperti ini, Bu, Bapak Ibu, ya. Seperti ini judulnya B29. Ya. Saya awalnya ini cinta di atas awan awalnya, ya. Cinta di atas awan, kemudian Pak Hersan enggak B29 saja Bu Fitri, biar biar ingin tahu pemirsa itu nanti. Jadi pertimbangan-pertimbangan itu akhirnya menjadi judul yang singkat B29 gitu aja. Terkait dengan sholat duha misalnya, jadi kan bisa memasukkan di kerangka ini. Tidak harus semuanya judulnya sholat duha. Ini kalau dalam fiksi, dalam kisah novel. Contohnya ini yang saya kasih merah ini terkait dengan sholat. Jadi menggapai keberkahan dengan sholat. Ingat tulisan sholat Bapak Ibu bukan SH kalau sesuai dengan EYD KBBI ini salat gitu ya, SALAT. Jadi gitu Bapak Ibu yang les di grup. Nah ini salat bukan sholat ya. Yang benar ditulisannya seperti itu. Next Mbak Dinda. Nah, ini ada kata mutiara dari Said Qutb, 1 peluru hanya mampu menembus 1 kepala, tapi 1 tulisan mampu menembus ribuan bahkan jutaan kepala. Ini mudah-mudahan tulisan kita ini juga dibaca oleh semua orang yang ada di Indonesia bahkan di seluruh dunia. Insya Allah ini termasuk dakwah bil qalam. Kita berdakwah dengan tulisan. Kita niatkan berdakwah, ibadah kepada Allah untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Next Mbak Dinda. Nah, ini standarisasi, standar penulisan buku Bapak Ibu ya, yang sudah semuanya ada di sini ya. Dari cergam, ada novel, ada buku-buku yang antologi ini sudah ada di sini semua. Monggo dengan buat template-nya sesuai dengan ukuran yang ada di sini. Next Mbak Dinda. Nah, terima kasih Bapak Ibu, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Ingat, karya yang baik adalah karya yang selesai, karya yang terbit dan ber-ISBN. Demikian dari saya, Bapak Ibu semuanya, mohon maaf jika ada salah kata-kata. Terima kasih. Hidup sendirian tanpa seorang kekasih.
Cukup sekian, terima kasih. Salam Ceris, salam literasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu guru, itulah tadi pemaparan dari pemateri kedua, yaitu dari Ibu Sawitri. Baik, Bapak Ibu sekalian, yang mungkin ada beberapa hal yang perlu ditanyakan kepada kedua pemateri pada kesempatan kali ini. Saya akan dibantu oleh Bu Nur Faiza. Halo, Bu Nur Faiza. Halo, Bu Nur Faiza. Ya, Bapak. Ya, silakan, mungkin ada yang dari para peserta Bapak Ibu yang mau ditanyakan baik kepada pemateri pertama maupun kepada pemateri yang kedua. Ya, dipersilakan oleh moderator kepada Bapak Ibu guru. Ya, dipersilakan. Oke, Bapak Ibu guru bisa langsung raise hand atau bisa mengetik di kolom chat ya, Pak Ori ya. Ya, silakan. Ya, silakan. Ya, monggo. Kita lihat nih chatnya. Ada nggak ya? Oh, ini ada satu, ini siapa ya? Ada, monggo Bapak Ibu. Oh, Ibu Siti Masrurah mungkin mau bertanya. Boleh bertanya kepada Bapak Revan ataupun Ibu Safitri yang hari ini sudah siap akan memandu Bapak Ibu semua dalam menghasilkan eh, tulisan mengenai indikator ketiga, yaitu mengejar fadilah duha. Tadi ada beberapa informasi ya Pak ya, bagaimana kita saya baru tahu kali ini loh Bu, ada tulisan yang namanya faksi itu. Ini contohnya seperti apa gitu ya. Ternyata kita bisa menggabungkan antara non fiksi dan juga fiksi menjadi faksi. Nah, ini luar biasa. Kalau misalnya nanti kita di indikator tiga ini ada yang menghasilkan faksi, ini saya pengen lihat nanti. Iya, itu Nah, sangat menarik. iya, Kalau betul. misalkan ceritanya di saat corona nanti menjadi vaksin, Bapak Ibu. Bisa aja nih Pak Ori ya. Betul, betul. Oh, ini ada yang izin. Monggo. Bapak Mutakin dari SMAN 1 Karas Magetan. Boleh langsung di unmute Bapak. Harusnya Ya, udah raise hand Assalamualaikum ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bu siapa tadi Bu? Bu Nur Bu Khalifah? Safitri. Bu siapa? Bu, Bu Bu Safitri. Safitri. Bu Safitri. Ya, mau tanya Ibu. Untuk penulisan itu tadi, apakah kita harus sama dengan EYD? Ejanya disempurnakan. Seperti tadi Ibu mengatakan salat dengan sholat kan gitu. Nah, kemudian yang kedua, untuk penulisan buku itu sebaiknya apa perlu ada kerangka berpikirnya atau mungkin kita mengalir aja dengan imajinasi kita atau bagaimana? Yang ketiga, untuk faksi, fiksi, dan non-fiksi itu perbedaan yang mendasar apa Bu ya itu? Komparasinya, perbedaan yang mendasar antara fiksi, faksi, dan non-fiksi. Itu aja, terima kasih. Ya, terima kasih. Oke, dari Bapak Mutakin ini. Ditujukan langsung kepada Ibu Safitri ya. Wah, pertanyaannya rombongan ini Pak. Bukan pertanyaan titipan Pak ya ini Kori ya. ini, Pak Kori juga saya mau tanya juga Pak Kori. Oh Dalam gitu. penulisan mungkin biografi Pak Kori tadi ya, yang salah satu tulisan panjenengan. Ya, ya. Nah, itu cara pembuatan kerangka berpikirnya bagaimana Pak? Apa kita harus berimajinasi dulu kita awalnya seperti ini sampai berhasil sampai sekarang. Saya pengen mengadopsi ilmu jenengan tentang penulisan biografi yang menarik itu mungkin. Makasih Pak Kori. Ya. Silakan untuk Ibu Safitri dulu ya. Silakan Ibu Safitri. Terima kasih Pak Mustaqim, Ustadz Mustaqim dari SMA N1 mana Pak Ustadz? Laras Magetan Bu. Oh, luar biasa, Magetan. Lereng Gunung Lawu ini. Pak Ketua kita dari Magetan nih Pak Dr. Hindama ya. Luar biasa ini orang Magetan. Kemarin saya juga ini rakor di Magetan di Pantai Perigi itu ya. Masih Pergi satu Pacitan itu. Pacitan ya.
Iya. Itu bukan Magetan gitu. Oh, Magetan tuh Sarangan sama Gunung Laur Mojo Sempat. Baik, Pak Mutakin, yang pertama tadi saking banyaknya ya pertanyaannya, yang mana yang saya dulu ini untuk Yang itu perbedaan IED, mendasar, coba IED. perbedaan yang mendasar dari karya fiksi dan non fiksi itu terkait dengan nyata dan imajinasi. Jadi karya fiksi itu pasti imajinasi, ya, itu rekaan. Walaupun itu kayak tadi ya seperti fiksi dan non fiksi. Nah, ini seperti dicontohkan ketika corona, kita membuat karangan tentang penyakit corona yang dialami keluarga kita. Nah, ini bisa diimajinasikan. Nah, diimajinasikan, maka ini dinamakan fiksi. Jadi 100% imajinasi. Ini kalau fiksi. Bagaimana bedanya dengan non fiksi? Non fiksi ini jelas ya. Jadi karya yang didasarkan pada fakta, kenyataan. Jadi kejadian yang sebenar-benarnya. Tidak boleh dibuat-buat atau direka-reka. Karena 100% itu harus ada sumber yang nyata untuk membuktikan bahwa ini karya kita dapat dipercaya. Jadi artikel kita dapat dipercaya. Jadi, seperti kemarin saya membuat artikel 100 hari kepemimpinan Pak Kabid Pais, sehingga diminta oleh Pak Kabid. Nah, ini kita harus nyata, ada bukti-bukti yang nyata. Saya tapi ambil judul kemarin itu titik temu program Bapak Kabid Pais dan program Dindik Lumajang. Kapan ketemunya itu loh program itu. Nah, ini perlu diangkat juga kan gitu. Nah, ini nanti kita membuktikan dengan apa ya, dengan sumber-sumber program PAIS, kemudian sumber-sumber yang ada di Dindik Lumajang. Nah, ini ada sumbernya dari Dindik Lumajang langsung seperti itu. Jadi harus benar-benar fakta yang nyata, tetapi ada sumber yang menanggung kepercayaannya. Jadi harus dapat dipercaya, begitu ya. Kemudian yang lain tadi terkait dengan Bahasa. Halo? Bahasa IED itu. Ya, bahasa IED. Memang sementara ini Pak Mutakin, ada beberapa novel itu yang menggunakan bahasa gaul ya, untuk novel bisa gitu. Ya, bahasa gaul novel bisa. Atau pakai bahasa Jakarta itu ya. Nah, itu. Boleh seperti itu. Tetapi penilaian CERIS yang dilombakan ini Pak Hori. Jadi Pak Hori pernah jadi juri juga. Gitu. Yang dilombakan itu EYD ini termasuk dalam penilaian. Termasuk plot atau alur masuk penilaian. Kemudian SARA tidak bertentangan dengan SARA itu juga menjadikan penilaian. Termasuk di narasi kita di kata-kata awal itu juga indah apa enggak kata-kata itu juga nanti banyak ya instrumen penilaian yang termasuk di penilaian novel kita. Jadi kalau kita membuat sembarangan ya terkurangi nilainya, gitu aja. Terkait dengan sekarang kita menulis apa, nanti akan diediting gitu. Jadi monggo jenengan sekarang mengembangkan penulisannya, idenya, tetapi nanti di akhir itu ada tim yang akan mengediting, finalisasi karya kita. Mana yang kurang, mana yang harus disempurnakan, biasanya seperti itu. Jadi itu pun ada instrumen yang sama sesuai dengan instrumen yang dilombakan itu tadi. Seperti itu. Jadi lebih baik disesuaikan dengan EYD kalau memang karya kita ini akan dilombakan. Tetapi kalau mungkin asal-asalan ya monggo lah, tapi yang terbaik itu ya ditujukan untuk dilombakan. Jadi yang terbaik itu yang lebih utama. Apabila seperti itu. Ini Ustadz Hori ini yang juara 1. Juara 1 apa juara 2 Ustadz? Harapan ini Bu. Harapan ya? Iya. Saya ingat itu waktu itu saya baca The Blocker gitu ya. The Blocker itu ya, di SMK itu Pak Sulistyo.
Itu judulnya menantang juga itu ya, luar biasa itu menantangnya itu. Akhirnya terus tapi setelah ada penilaian kemudian dirubah judulnya dengan Ya, menjadi please tahan doamu itu. iya betul luar biasa. Itu pengalaman Ustadz Mustaqim ya, dari kita mungkin. Saya tidak bisa tidak membolehkan ya boleh-boleh saja, tapi acuan kita membuat novel kan untuk prestasi juga. Oh ya, satu lagi Bu Safitri. Saya lihat tadi karyanya panjenengan itu banyak ber-ISBN ya. Ye. Nah, itu caranya bagaimana, Bu? Efek corona itu, Ustaz. Hah? Efek corona itu. Enggak, saya herankan Kak, ISBN ku kok sangat murah gitu loh. Dulu kita pernah kirim artikel zaman di Solo itu, cuman ya sulit untuk ber-ISBN itu agak sulit gitu loh, apa editornya terlalu jelimet. Gawat. Baik, luar biasa Bu Safitri. memang ya ISBN memang sulit ya. Tetapi ketika kita difasilitasi oleh KAIS Kemenak Jawa Timur tahun itu waktu itu 2020 alhamdulillah dipermudah. Mudah-mudahan di BIMTEK sekarang ini dengan PT Telaga Ilmu yang sama misalnya dengan Pak Hersan JM sebagai direktur, ini insya Allah tidak ada kesukaran, insya Allah dimudahkan oleh Allah, insya Allah dimudahkan. Jadi mumpung ada sarana nih, monggo sekarang ini saya mau mentargetkan 3 ini, target ini sekarang dapat 2 nih. Alhamdulillah mudah-mudahan bisa karena kita kegiatan di luar biasanya banyak nih. Kapan nulisnya ya monggo diatur apa malam apa setelah sholat subuh lah, ini kalau siang insya Allah enggak bisa kayaknya itu. Monggo semangat Ustadz Mustaqim ya. Siap, insya Allah. Katanya ada yang belum terjawab tadi Bunda, 1. Iya, kebanyakan cerita ya. Mboten. Tadi ada pertanyaan dari Ustadz Mustaqim. Kalau nulisnya langsung ngalir aja tanpa pakai kerangka-kerangka karangan bisa nopo mboten. Nah ini Ya, betul. kayaknya perlu dibantu ini Bunda untuk bisa menjawab. Ya, luar biasa ini semangat berarti harus membuat plot dulu, harus membuat apa? Ya, kerangka. Outline dulu, saya outline dulu. Jadi kata bahasa itu nanti outline itu akan jadi daftar isi. Kalau kita nggak nulis sesuai outline, biasanya kemana-mana, gitu, nggak ketemu nanti sampai di mana ini. Itu. Jadi harus ada babnya kalau kita mengatakan itu bab, ya, gitu. Atau mungkin bisa di sesi itu ya, sesi 1 apa misalnya. Kalau di antologi sesi 1 biasanya itu makna misalnya makna traveling menurut Islam gitu seperti itu ya. Atau mungkin bisa traveling dan sholat dan sebagainya, itu monggo nanti kita mengacunya agar apa ya, agar lebih khusus, jadi tidak mengembang kemana-mana. Nanti kalau campur-campur akhirnya terus apalagi yang saya tulis gitu gitu. Ya, walaupun fiksi juga sama, jadi novel juga sama. Misalnya kita membagi novel ini, di novel kita masa abu-abu, biasanya masa-masa SMA itu kita ceritakan di masa-masa SMA, kemudian ketemu jodoh, lah itu ya khusus itu sudah, gitu. Jadi tidak kemana-mana, kita sesuai alur saja gitu. Monggo alurnya bisa plot maju mundur, nah, monggo. Ini yang lebih pengalaman ini Ustadz Hori ini luar biasa, bisa ditambahkan Ustadz. Atau Ustadz Revan gitu. Ya, terima kasih Bu. Ya, sangat sungguh baik sekali ini penjelasannya ini. Ya, kalau dari saya sesuai dengan pertanyaan Bapak Mustaqim ini, ya mohon maaf ini pertanyaan untuk moderator ini. Ya mengalir saja ini, ya mengalir saja. Ya kan saling berbagi ya. Kalau pengalaman saya pribadi Pak Ustadz, ini menulis yang berkaitan dengan autobiografi ini ya sangat mudah, karena apa yang kita alami, apa yang kita rasakan itu bisa kita tuliskan. Nah itu. Sehingga paling gampang untuk menulis itu salah satunya autobiografi, yaitu non-fiksi ini. Sehingga mengalir. Ya salah satu contoh seperti Ibu Safitri tadi, ya waktu SD atau waktu sejak lahir misalkan, diawali dari sangat mendasar sampai sekarang menjadi seorang guru. Tapi kalau pengalaman saya pertama itu tentukan tema,
kedua daftar isi. Ya, daftar isi ini. Kalau sudah ada 10 daftar isi, tinggal kalikan. Setiap daftar isi 10 halaman, ini sudah 100 halaman. Sudah melebihi dari target sudah. Iya. Ya, contohnya kayak gitu. Makanya saya bisa 20 hari bisa selesai. Artinya misalkan daftar isi 1, ya, daftar isi ke Tiap 1. hari 5 halaman. Ya, daftar isi ke 1 kurang semangat. Misalkan kita kayaknya ceritanya nggak begitu mood di daftar isi 1, ya mungkin di kedua, ketiga, Lompat-lompat Pak berarti. Iya. Ya, tergantung. Gampang itu, terserah. Artinya lebih kepada daftar isi dulu, Pak. Itu kunci utama, Pak. Semakin banyak daftar isinya, seperti Andri Hirata misalkan, penulis ya Laskar Pelangi, Padang Bulan, itu sebenarnya semakin banyak daftar isi, maka semakin banyak juga isi dari halaman buku itu, Bapak. Sehingga tidak ada kesulitan, Bapak ini. Insya Allah tanggal 19 ini sebelumnya bisa selesai ini. Ya. Karena terus terang saya juga sebagai peserta, Ibu ya. Ibu Savitri ini peserta saya juga di indikator 2 ini, Madura ini. Saya sudah 80 halaman ini lebih ini. Wow. Iya. Luar biasa. 10 hari ini 80 lebih. Nulis fiksi itu kita tidak boleh misalnya nama kita itu kita buat seperti nama kita samarkan nama-nama kita, atau nama-nama tempat kita samarkan. Jadi namanya imajinasi, jadi tidak persis. Misalnya pondok Raudatul Atfal misalnya, tidak persis seperti itu. Jadi itu tidak sesuai dengan kenyataan. Itu yang non fiksi atau fiksi, Bu, itu, Bu? Fiksi. Yang fiksi. Fiksi. Loh, ya, kalau non fiksi nyata. Kalau katanya tadi ini nama tempat, nah ini disamarkan. Yang fiksi itu. Yang fiksi. Kalau non fiksi autobiografi nyata, Bapak ini. Nyata kalau autobiografi itu. Enggak. Tadi kan gini, Bu Safi tadi mengatakan kalau fiksi itu nyata, sumber-sumbernya juga ada dan fakta. Nah, kalau kita nulisnya fiksi, kalau disamarkan berarti kan tidak nyata, berarti fiksi, untuk cerita fiksi. Fiksi memang tidak nyata, Pak. Fiksi yang tak nyata. Oh iya, fiksi itu. Memang tidak nyata. Imajinasi 100%. Gitu. Walaupun itu faksi, ini akan menjadi fiksi nanti seperti itu. Gitu. Jadi arahnya faksi nanti menjadi fiksi, akhirnya seperti itu. Banyak imajinasi. Jadi yang banyak imajinasi itu namanya fiksi. Ya, angan-angan saja. Bahasa kita tuh angan-angan saja. Berarti kalau fiksi itu tidak perlu catatan kaki, tidak perlu inut semuanya, Bu ya? Betul. Tidak perlu. Sesulit itu. Ya. Kalau non fiksi berarti harus ada itu. Ya, kalau ini nambah ini, kalau berbentuk ceris, ini pengalaman saya ini, kalau berbentuk ceris tapi non fiksi, seperti autobiografi itu tidak perlu footnote atau catatan kaki. Cuman misalkan menurut ya Gus Dur atau menurut Jokowi, jadi di dalamnya itu dikasih itu saja, Bapak, sehingga tidak perlu footnote di bawah. Sehingga ceris itu tidak mengganggu, footnote itu tidak mengganggu ke ceritanya itu. Sehingga misalkan di dalam itu di paragraf pertama, menurut Bapak Jokowi mantan ya presiden misalkan, boleh dimasukkan di dalam. Itu pengalaman saya dengan teman-teman yang sudah penulis ceris, Bapak Ibu. Tapi alangkah baiknya dibuat dialog. Imajinatif berarti ya. Langkah baiknya dibuat dialog. Bukan bukan imajinatif, enggak, maksudnya diceris, artinya autobiografi yang diceriskan, Bapak. Autobiografi yang dinovelkan. Tidak perlu sumber pustaka, nggak perlu. Bukan kayak gitu, nggak perlu daftar pustaka, nggak perlu footnote, tapi dimasukkan pendapatnya siapa agar kita itu tidak menjadi plagiasi. Jadi maksud saya kan, misalnya pendapatnya Gus Dur, itu kan ada, kalau inut itu dicantumkan pengarangnya sama siapa yang bicara, kalau ada dasar bukunya. Iya. Contoh misalkan pendapatnya ya Gus Dur dalam buku ini, tentang ini, itu Pak, nggak usah di footnote kan maksudnya.
Kan ada dua, Pak. Ada dua bukti. Pertama, footnote itu catatan kaki. Kalau Ya. in-note itu dimasuk di dalam kalimat itu. Itu berarti Iya, yang ini berarti ya ini. ya di dalam kalimat Bapak, kalau dinovelkan lebih baik. Karena kalau di footnote itu kan seperti karya ilmiah, skripsi itu. Oke. Ya, kalau Yang ada footnote-nya itu. yang non fiksi berarti kan nyata, berarti kan nanti ada sumber pengambilan pendapat tadi, Pak. Berarti. Ya boleh dimasukkan di dalam itu. Seperti itu. Tapi nggak harus ya. Ya kalau mengambil pendapatnya orang ya dimasukkan Bapak agar tidak menjadi plagiasi itu. Ya, Tapi maksudnya kalau ayat Al-Qur'an Bapak menurut saya ayat Al-Qur'an misalkan ya nggak perlu karena Al-Qur'an itu kan sudah umum jadi memang tidak perlu menurut dalam Al-Qur'an itu. Ya. ya, tapi kan perlu disebutkan ayat dan suratnya, Pak, mungkin. Iya, itu saja. Itu saja. Itu pengalaman saya pribadi. Tafsir Quran, Pak, tafsir Quran, buku hadis itu gimana? Boleh. Karena kayak gini, sepengalaman saya sebagai guru agama itu ada tafsir ya di Departemen Agama. Ada tafsir di Departemen Agama, ada tafsir yang memang cetakan Bayrut dan lain sebagainya itu. Jadi memang sedikit bahasanya berbeda itu aja. Enggak, kembali ke autobiografi panjenengan tadi itu cara nulisnya apa kerangka dulu malah mengalir saja dari awal hingga akhir itu. Ya daftar isi dulu Bapak, kalau saya daftar isi. Kalau sudah daftar isi selesai Bapak. Bukunya selesai. Satu minggu selesai. Ya, selesai 1 minggu itu. Nggih. Ya, siap. Tersun. Terima kasih jawabannya. Satu lagi Bu Sapitri. Untuk penerbit itu kita gimana, Bu? Misalnya punya tulisan banyak terus misal mau diterbitkan itu nanti bayar apa tidak itu loh, terus terang aja. Gratis, Gratis, Pak. Gratis, Pak. Ini sudah dibuktikan gratis. Saya. Kalau yang ini Indocam ini gratis, justru punya saya yang juara langsung dicetak ini oleh Indocam. Dapat royalti loh, Pak. Langsung dicetak, Pak. Iya, dapat royalti Pak hari ini. Nah, saya nggak perlu bercerita itu. Ini bisa lewat Jabri ya Pak Mutakin, luar biasa semangatnya. Kelihatan ini bibit-bibitnya ini dari Magetan ini kayaknya. Pak Mutakin ini. Siap. Ya. Alhamdulillah. Telaga Sarana. Silakan Ibu Nurfaizah, mungkin ada yang lain? Ya. Oke, monggo Bapak Ibu, Bapak Mutakin, apakah masih ada lagi kegalauan-kegalauan yang bisa disampaikan kepada kita? Ya, itulah kegalauan kita itu cara bagaimana tulisan kita masuk ke penerbit dan mungkin bisa bestseller gitu loh Bu. Oh ya, itu luar biasa nggih. Impian kita bersama nggih. Kita masuk grup nggih Ustaz? Oh siap, sudah. Nah, yang jelas terus berkarya, terus menulis apapun itu yang terjadi nganten nggih harus tetap dimulai dan dilanjutkan kata Pak Hori seperti itu tadi. Mungkin Pak Revan dari pertanyaan Pak Mutakin tadi bisa menjawab. Pak Revan kemana nggih niki? Nggih, atau ini ada Bu Siti siapa ini tadi nggih? Mau bertanya monggo. Oh, Halo, Bu Siti Punawaroh dari SMPN 4 Magetan mengacungkan tangan. Monggo Bu Siti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya untuk buku itu apakah ada masa berlakunya? Kan dulu pernah menulis tahun 2018 untuk sekarang itu apa ada tahun 2024 itu masih berlaku atau gimana masa berlaku buku? Terima kasih. Oke, untuk pertanyaannya mohon maaf ya Bu Siti, bisa diperjelas lagi maksudnya untuk tulisan fiksi atau non fiksi? Non fiksi. Untuk non fiksi, ini untuk referensinya atau tulisannya sudah jalan Ibu? Untuk non fiksi itu dulu pernah menulis tahun 2018 itu berarti masa berlakunya apa masih berlanjut atau sudah tidak begitu? Oke, mungkin nanti bisa dibantu ini nggih menjawab atau mungkin
Kita tanya untuk non fiksi ya Bu. Kalau non fiksi berarti untuk Ibu Nah, Safitri. Berarti Ibu sudah pernah menulis ini, Bu Siti. pernah pas waktu ujian buku juga sama di sekolah. Nggih. Sudah pernah menulis. Nah, satu buku. Ini suaranya putus-putus nggih. Nanti kalau misalnya Iya, ada yang kurang pas gitu, jenengan bisa tuliskan di kolom chat ya Bu ya. Kalau mungkin kita menerjemahkannya kurang pas dari pertanyaan yang sudah dilontarkan oleh Ibu Siti Munawaroh. Baik, Bu Siti ini menulis kemudian dari 2018. Sudah selesai Ibu? Kalau ini kan kita sesuai dengan indikator, nggih, sesuai dengan indikator yaitu indikatornya kejar fadilah duha. Kalau misalnya tulisannya Ibu mungkin berkaitan nanti coba kita tanyakan kepada Ibu Safitri bagaimana Ibu ini. Saya karena tadi suaranya kurang jelas, jadi saya menangkapnya kalau beliau ini sudah menulis seperti itu dari 2018. Apakah ini masih bisa diikut sertakan? Nganten kayaknya seperti itu, nggih. Monggo Pak Revan atau Bu Safitri. Ya, ya, ya. Halo. Ya, Ya, silakan halo. Bapak Revan. Monggo Ya, Pak Bapak Revan. Revan. Terkait dengan pertanyaan Ibu Siti tadi, Eh, apakah yang ditulis dari 2018? Nah, ini apa masih bisa diikut sertakan seperti itu? Mungkin belum sampai cetak nggih sama beliau. Ya, saya kira untuk tulisan Ibu Siti Munawaroh, walaupun penulisnya sudah mulai dari 2018, seandainya mau dimasukkan di Indocamp, insya Allah nanti diterima. Cuma yang terkait dengan program KAIS berkarakter, karena ini indikatornya adalah salat dua, yang mungkin Ibu nanti bisa menulis lagi. Jadi untuk Hmm, diikutkan ke program yang ini. Tapi saya yakin nanti seandainya tulisan yang lama itu nanti dimasukkan, saya yakin juga bisa diterima. Tapi asal tidak juga belum diikutkan masuk. dalam Ya. program yang PAIS berkarakter ini. Ya. Jadi Asal juga belum Indocamp itu masuk ke percetakan lain. ya Indocamp akan menerima sebanyak-banyaknya tulisan dari Bapak Ibu sekalian. Dan itu gratis Bapak. Bapak Ya. siapa tadi banyak? Pak Mutakin. Pak Ya, Mutakin. nggak perlu biaya. Insya Allah nanti kalau sudah dikaji oleh tim penelaah dari Indocamp, Insya Allah nanti juga akan terbit tanpa biaya. Tanpa Kalau biaya. penulisnya dapat bukunya apa, Pak? Insya Allah dapat, tapi hanya mengganti ongkos cetak saja. Mengganti ongkos cetak. Ya, kalau jenengan ke penerbit yang lain, di samping biaya layout, biaya pengajuan ISBN, nanti juga biaya cetak. Tapi kalau di Indocamp tidak, jenengan hanya mengganti biaya cetak saja tanpa biaya layout, penelaan dan juga pengajuan ISBN. Karena pengajuan ISBN itu biayanya besar, Pak. Nah, ya itu masalahnya. Makanya di penerbit yang lain itu terima jadi itu 1.500.000 terima jadi, atau Satu paling juta ini lima ya ratus itu sudah BRSBN kita dapat berapa eksemplar tuh, Pak? Kalau misalkan jadi kurang lebih 4 buku lah, 4 buku itu sekitar 1 juta sampai 1.500.000. Tapi kalau di Indocamp ini nanti jenengan dapat ISBN terus mengganti biaya cetak ya paling kisaran nggak sampai 300-an lah itu sudah dapat wah, bukunya. itu Mantap semua kayaknya Pak ya. diseleksi dulu atau semua dapat yang tulis kirim ke situ, Pak? Ya nanti ditelaah oleh tim penelaah dari Indocamp. Oke, Insya Allah orangnya di Indocamp itu murah-murah Pak. Tidak terlalu sulit lah untuk masuk mendapatkan ISBN. yang diambil berapa buku nanti rencana? Semua buku, semua Oh, buku. siap. Sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya. Geng, geng, geng. Sebanyak-banyaknya Pak, kita sudah berpengalaman dari Pak Revan ini sudah berpengalaman dari 2020 malahan nggih. Dan selalu Ya, insya Allah. eh, Pak Jadi itu Hori ada juga ilmu, Pak, nggih. nanti, Pak, itu, Pak, penerbitnya. Nggih. Kenapa Pak? Ini Pak Mutakin Penerbitnya nggih. dari penerbitnya Ya, dari Indocamp semua. Indocamp. Indocamp semua. Indocamp. Untuk
Untuk Ceris dan juga Pais berkarakter ini insya Allah nanti kerjasamanya dengan Indocamp. Nggih. Matur suwun informasinya. Luar biasa Nggih. ini. Pokoknya nggak akan ada yang kecewa Pak kalau gabung dengan Nah, Pais ada berkarakter yang kecewa ini. dan Nggih. tertawa. Nggih, semoga nanti Pak Mutakin bisa menghasilkan karya-karya luar biasa. Kita tunggu ya. Oh, ternyata ini Amin. dari Bu Siti Munawarah tadi, nggih. Beliau bertanya tentang masa berlaku sebuah buku itu berapa tahun. Saya kira kalau memang tergantung untuk penggunaannya, nggih Pak. Kalau misalnya fiksi kayaknya nggak ada batasan masa berlakunya. Tapi kalau mungkin untuk pengetahuan, memang mungkin batasannya ada. Tapi itu juga tergantung dengan nilai dari pengetahuan itu juga, Nganten. Atau mungkin Bapak Revan nanti bisa menambahkan. Jadi ini mau menulis tentang sholat duha. Oh, nggih. Ya, monggo. Nah, itu tadi Pak Revan, ini Bu Siti ini ternyata menanyakan tentang masa berlakunya sebuah buku itu berapa tahun. Ini berapa tahun, Pak Ya, Revan? kita nggak akan ada masa berlakunya. Walaupun itu karangan kita beberapa puluh tahun yang lalu, kalau sekarang misalkan mau kita terbitkan ya bisa saja. Bisa saja. Tidak ada masa kedaluarsanya. Ya, ya. Itu ya Demikian. Bu Siti. Jadi tidak akan ada masa kadaluarsanya. Wah, ya terima kasih. Oke, sama-sama. Tapi untuk PAS berkarakter ini nanti tema dari tulisan disesuaikan dengan indikator. Ya. Untuk kita hari ini yang di on 2 hari ini adalah indikator ketiga yakni kejar fadilah duha. Dan ternyata Ibu Siti ini juga sama dengan Pak Mutakin tadi kayaknya sudah mulai menulis-menulis, sudah buat outline dan nanti kita tunggu hasil karyanya seperti apa. Baik Bapak Ibu, tadi dua pertanyaan ya Pak Hori. Kita masih buka lagi satu pertanyaan. Wah, ini sudah melewati batas waktu ini. Monggo. Semangat Kita ini. masih ada waktu. Kita kasih tambahan sedikit aja paling ya. Ya. Mohon perkenaan dari Pak Revan juga Bu Safitri kalau masih ada yang bertanya tentang bagaimana penulisan dari fiksi, non fiksi atau mungkin Anda yang sudah membuat faksi atau sedang meluncur ke karya-karya selanjutnya yang luar biasa. Monggo kami persilahkan untuk bisa menanyakan mumpung masih ada ini, nggih. Ini jam 13.50. Berarti oh nggih. Oh baik, mohon maaf nggih Bapak Ibu, terima kasih untuk kegiatannya hari ini. Ternyata waktunya ini sudah di call-call sama Mbak Dinda ini. Kalau ternyata hari ini dengan sangat berat hati ya kita sudahi dulu, tapi insya Allah tetap bisa berlanjut di grup WA ya. Dan untuk menutup kali ini mungkin Pak Hori ya kita persilahkan kepada narasumber berdua ini untuk memberikan closing statement. Monggo dari Bapak Revan atau Ibu Safitri terlebih dahulu. Pak Revan, monggo. Ya, terima kasih untuk close statement pada siang hari ini. Singkat saja, untuk menjadi seorang penulis, kuncinya hanya ada 3, yaitu latihan, latihan, latihan. Menulis, menulis, dan menulis. Sekian. Oke, luar biasa. Demikian tadi closing statement dari Bapak Revan yang akan dilanjutkan oleh Bunda Safitri untuk closing statementnya. Terima kasih Ustazah Nur Fauzia. Jadi menulis itu mindsetnya 1, dipaksa. Nomor 2, biasa. Kemudian menjadi yang nomor 3, terbiasa. Setelah kita mendapatkan buku ISBN, alhamdulillah menjadi luar biasa. Yang keempat ini. Oke, luar biasa hari ini ya. Terima kasih kepada Bapak narasumber berdua dan bagaimana Bapak Hori. Kami persilahkan untuk menutup perjumpaan kita kali ini kepada Bapak Hori. Kami selaku moderator juga mohon maaf. Mungkin Bapak Hori juga punya closing statement nih Ya, untuk ini hari ini. ada pantun sedikit. Kalau tadi kata-kata saya mungkin pantun ini. Ya, ke Jakarta beli manggis nih. Ke Jakarta beli manggis, ke Kamal beli roti. Mari kita menulis
meraih amal bakti. Ya, Cakep. mungkin Bapak Ibu sekalian yang berbahagia pada kesempatan kali ini, saya punya kata-kata dalam keadaan terbatas ciptakan yang berkualitas. Ya mungkin waktunya sudah sampai di sini, tapi mudah-mudahan pertemuan kita semua tidak berakhir sampai di sini. Ya mungkin akhirul kalam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua. Mungkin kita ambil screen dulu ya sebentar sebelum ke sesi selanjutnya. Bapak Ibu yang masih ada di depan laptop ataupun masih ada di depan perangkatnya, kami persilakan untuk membuka kamera. Kita akan foto ya untuk mengabadikan momen kita hari ini. Foto pertama, Bapak Ibu. Ditahan Oke. terlebih dahulu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya slide yang kedua. Tahan dulu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bu Nur Fauzia, Bu Safitri, Pak Hori, dan Pak Revan yang sudah mengisi materi pada hari ini. Jangan lupa Bapak Ibu, kalau misalnya ada pertanyaan, silakan bertanya kepada admin. Kontak saya ada di grup masing-masing. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali Bapak Pak Ibu. Revan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Revan. Amin buat semua. Sampai jumpa lagi.